Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh matematika kelas 4. Kemarin sudah belajar tentang faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK atau faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Tapi untuk yang tahap pertama dulu ya. Nanti untuk tahap kedua kita belajar tentang soal cerita. Setelah belajar ini diharapkan kalian bisa nanti menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil. Dan sekaligus nanti menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Baik, kita mulai untuk materi FPB dan KPK. Nah, FPB apa itu faktor persekutuan terbesar? Kemarin kalian sudah belajar tentang faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Atau bilangan pembaginya 12. Faktor 18? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini mengulang faktor. Kemudian ada di faktor 12 dan faktor 18 ini ada yang sama bilangannya. Nih, faktor 12 ada 1, 18 juga ada 1. Faktornya 12 ada 2, 18 juga ada 2. 12 ada 3, 18 juga ada 3. Dan terakhir 6. Nah, ini ada faktor yang sama atau bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama ini disebut faktor persekutuan. Jadi persekutuan itu yang sama, faktor yang sama. Faktor persekutuan 12 dan 18 berapa saja ini yang di lingkaran merah? 1, 2, 3, dan 6. Nah, jadi ada bilangan 1, 2, 3, dan 6 itu faktor persekutuan. Sekutu itu sama, bukan kutu. Nah, sekutu itu yang sama, atau persekutuan itu yang sama. 12 dan 18. Itu faktor persekutuannya 12, 18 itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, ini faktor persekutuan yang paling besar yang mana? 6, betul. Jadi FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Nih, jadi faktor yang sama yang paling besar itu 6. Nih contoh yang lain. Nih, faktor 15. Nih faktornya 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Faktornya 20? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, jadi 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, sekarang coba faktor yang sama yang mana? Coba, ayo faktor persekutuan atau yang sama, yang 15 dan 20. 1 ada, ini juga ada. Nah, 5 ada, ini juga ada. Nah, berarti 3 enggak. Karena faktor 15 ada 3, tapi sini enggak. Nah, jadi faktor persekutuan 15 dan 20 ada 2. 1 dan 5. 1, 5. Nah, FPB-nya yang mana? Faktor persekutuan yang paling besar. 5, ini yang paling besar. Nah, itulah faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu faktor yang sama dari bilangan tertentu, bisa 2, bisa 3. Nah, itu. Nah, sekarang menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima lagi. Nanti mencarinya menggunakan seperti kemarin, pohon faktor. Contohnya ini, faktorisasi prima 16. Itu 2 pangkat 4. Nah, nanti 16 dicari pakai pohon faktor dulu, hasilnya 2 pangkat 4. Oh. Faktorisasi prima 24, 2 pangkat 3 kali 3. Nah, 2 pangkat 3 kali 3. Oh. Nah, sekarang, nih, menentukan FPB bagaimana? Dipilih yang memiliki faktor sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini ada faktornya 2, di sini ada 2, sama. Nah, di sini tidak ada 3, di sini ada 3.
Nah, yang dipilih yang mana? Hanya yang sama kalau FPB. Di sini 2, ini 2. Berarti nanti 2-nya dipilih, 3-nya tidak, karena di sini nggak ada 3. Jadi dipilih yang sama. Kalau sama dipilih yang mana? Yang pangkatnya kecil. Ini pangkat 4, sini pangkat 3. Berarti dipilih pangkat 3. Berarti FPB 16 dan 24 adalah 2 pangkat 3. Dipilih yang pangkat 3. Karena pangkatnya yang kecil. 3 tidak dihitung karena sini nggak ada 3. Jadi hanya yang sama saja, tapi pangkatnya kecil. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3, salah. Jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Artinya 2-nya ada 3 dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nih, contoh yang lain. Faktorisasi prima 20. 2 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima 30. 2 kali 3 kali 5. Nah sekarang, mana yang sama? Coba. Oh ini 2, betul. 3 sama nggak? Ada 3 nggak? Nggak. Berarti nggak dipilih. 5? Oh ada. Nah, pangkat yang terkecil. Di sini pangkat 2, di sini nggak ada pangkatnya. Berarti yang kecil 2. Lah ini kalau sama gimana? Kalau sama dipilih salah satu. Nah, jadi kalau sama pilih salah satu. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, ini 2, hasilnya 2 dan 5 yang dipilih. Dikalikan FPB 20 dan 30 itu 2 kali 5 sama dengan 10. Itu FPB. Ingat ya, pangkatnya sama dipilih yang pangkat kecil. Tuh, tuh. Di pangkat yang kecil. Sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Kita ulang dulu mencari kelipatan. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, terus, dan seterusnya. Wah, banyak sekali. Dan seterusnya. Sampai tak terhingga ini sebenarnya. Kelipatan itu yang paling besar ya tak terhingga. Kelipatan 4, mulai dari 4. Paling kecil 4, bilangan itu sendiri. 4, 8, 12, terus. Sampai dan seterusnya. Sekarang, kelipatan ini 3 dan 4 yang sama yang mana? Seperti tadi, yang cari yang sama 12, 12 ada. 24, 24. Nah, di 3 ada, di 4 juga ada. 36. Nah, nanti setelah ini masih ada lagi nggak? Ada. Dan seterusnya itu masih ada yang sama. Itu. Nanti 48 ada. Di kelipatan 3 ada, kelipatan 4 ada. Ada lagi 60 ada. Wah, masih banyak sekali. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 berapa yang sama? 12, 24, 36. Nah, nanti dan seterusnya ini. Titik 3 ini. Nih, titik 3 ini dan seterusnya masih ada yang sama. Itu. Nanti 48, 60, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan. Kelipatan yang sama. 3 dan 4 itu di 12, 24, 36, dan seterusnya. Tuh. Apakah harus 3, Pak? Enggak. 2 saja boleh. Misalkan KPK 3 dan 4 berapa berarti? KPK, kelipatan persekutuan yang kecil. Kalau FPB tadi dicari yang besar, kalau KPK yang kelipatannya kecil. Berarti 12. KPK-nya 12. Tuh. Contoh yang lain. Nih kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, terus dan seterusnya. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya terus banyak sekali. Tuh. Sekarang yang sama yang mana coba? Yang sama yang mana antara kelipatan 5 dan 6? Gimana? Coba. Nah, 30 ada. 60 ada. Nanti masih ada lagi nggak ada. 30, 60, 90, 120, dan seterusnya. Nanti banyak sekali. Kelipatan persekutuan 5 dan 6 berarti kelipatan 5 dan 6 yang sama. Berapa yang sama? 30, 60, dan seterusnya. Karena masih ada banyak sekali sampai tak terhingga. Tuh. Berarti KPK-nya yang mana? Kelipatan persekutuan yang kecil. 30.
Kalau faktor tadi bisa dicari menggunakan faktorisasi prima. Nah, di sini ini juga bisa menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Ini faktorisasi prima 12, 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian ini faktorisasi prima 16, 2 pangkat 4. Tuh. Kalau FPB hanya dipilih yang sama saja. Tuh, yang tidak sama tidak dipilih dan dipilih pangkat terkecil. Kalau KPK kebalikannya. Nih, KPK itu semua faktor dihitung, dipilih. Jika ada faktor yang sama, dipilih pangkat yang terbesar. Jadi kebalikannya FPB. Kalau KPK itu pilihnya justru pangkatnya yang gede, yang besar. Tuh, terus semuanya dihitung. Kalau ini berarti di sini ada dua, di sini ada dua. Pilih salah satu. Kalau KPK pilih yang besar, berarti 2 pangkat 4. Di sini ada 3, di sini nggak ada 3, berarti 3-nya juga dipilih. Tuh. Berarti KPK-nya 12 dan 16, 2 pangkat 4 kali 3. 2 pangkat 4 artinya 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 4, bukan. Tuh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, sama dengan 48. Tuh, contoh yang lain. Ini faktorisasi prima 18. 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima 20. 2 pangkat 2 kali 5. Mana yang sama? 2, betul. Nah, 2 sama. Tapi pilih yang besar ya. Kalau KPK, 2 pangkat 2. 3 nggak sama. Tetap dipilih. 5 nggak ada yang sama. Tetap dipilih. Nah, berarti nih yang dihitung ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5. KPK 18 dan 20. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dan kali 5. Sama dengan 4 kali 9 kali 5. 120. Tuh. Jadi hati-hati kalau faktorisasi prima ya. FPB itu pangkatnya yang kecil. Kalau KPK pangkatnya yang besar. Dan KPK itu semuanya ditulis. Tuh. Kalau FPB hanya yang sama. Baik anak-anakku, ini untuk tugas di rumah ada 2 soal, tapi masing-masing 1 soal itu A dan B. Ini pertanyaan pertama, tentukanlah FPB dari 15 dan 25. Kemudian yang B 24 dan 30, ini mencari FPB-nya. Kemudian yang nomor 2, tentukanlah KPK 6 dan 9. Yang B 8 dan 12. Ini nanti dikerjakan di buku tulis, Soal ditulis terlebih dahulu ya. Ini biar nanti ketika Pak Guru koreksi bisa disertai caranya. Caranya bebas. Menggunakan faktorisasi prima boleh, menggunakan persekutuan juga boleh. Itu bebas, terserah kalian. Boleh nggak menggunakan cara yang lain, Pak? Boleh. Matematika itu tidak hanya satu cara, enggak. Kalian punya cara sendiri, gunakan. Tidak harus sama caranya dengan Pak Guru. Caranya bebas. Yang penting langkahnya ditulis, dibuktikan dengan langkahnya. Hasil pekerjaan kalian nanti difoto dan dikumpulkan melalui ini. Tuh, ya. Nih, tapi insya Allah nanti di grup WA nanti Pak Guru tulis lagi. Baik anak-anakku, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti untuk tahap kedua pada pertemuan berikutnya yaitu soal cerita tentang FPB dan KPK. Nanti insya Allah lebih asik lagi dan akan pasti kita temui di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Pesan Pak Guru, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan patuh kepada kedua orang tua. Ingat, sholat dan mengaji jangan sampai ditinggal. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.